Oke, baik. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Calvin Ray Martua Sihombing. NIM saya 05166591. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas satu saya, mata kuliah basis data, dengan soal sebagai berikut, yaitu ada contoh kasus yang kita terima, yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Baik, oke. Menurut contoh kasus yang sudah dibaca ya, sebenarnya sudah dikerjakan. Kita udah dapat ya identifikasi entitas yang sesuai dengan soal tersebut, yaitu 1 dokter, 2 pasien, 3 administrasi, 4 akan ada pemeriksaan, dan kelima akan kita masukin resep obat dalam entitas tersebut ya. Maka ada dokter, pasien, administrasi, pemeriksaan, dan resep obat. Kedua, kita akan menentukan atribut dari kelima entitas tersebut, yaitu untuk pasien kita akan tambahkan atribut ID pasien sebagai primary key. Untuk selanjutnya ada nama pasien, alamat, tanggal lahir, dan nomor handphone. Lanjut ke entitas dokter, kita akan jadikan atribut ID dokter sebagai primary key. Selanjutnya untuk nama dokter, spesialis dokter, dan nomor handphone dokter. Selanjutnya untuk di bagian administrasi, kita akan tambahkan atribut ID pendaftaran sebagai primary key. Lalu selanjutnya ada tanggal daftar dan ID pasien sebagai foreign key. Selanjutnya untuk entitas pemeriksaan, kita tambahkan atribut ID pemeriksaan sebagai primary key. Lalu ditambahkan atribut tanggal periksa, keluhan, diagnosa, ID pasien sebagai foreign key, dan ID dokter sebagai foreign key. Seperti yang udah ada sebelumnya ya. Lanjut untuk entitas resep obat, kita tambahkan atribut ID resep sebagai primary key, nama obat, dosis, aturan pakai, dan ID pemeriksaan sebagai foreign key. Selanjutnya relasi yang kita dapatkan hanya satu, one to many. Kenapa one to many? Sebenarnya tadinya ada many to many yang sesuai yang kita baca. Pasien itu dapat diperiksa oleh banyak dokter dan banyak dokter bisa memeriksa banyak pasien. Harusnya M to N ya, antara pasien dan dokter, tapi udah dipisahkan karena adanya entitas pemeriksaan. Karena kita punya entitas pemeriksaan, maka untuk relasi antar entitasnya atau kardinalitasnya akan menjadi one to M atau one to many ya. Oke, baik. Selanjutnya kita mungkin akan lakukan desain IRD-nya sekarang. Oke, dimulai dari untuk entitas kita akan tambahkan. Pertama kita akan tambahkan 5 entitas dulu.
Oke, baik. Setelah dirapihkan, saatnya kita membuat relationship-nya untuk uh, untuk entitas dan atribut yang sudah kita susun ya di ARD. Baik, sekarang mungkin akan menyatu-nyatukan dulu untuk entitas dan IRD-nya. Oke, selanjutnya dikarenakan berdasarkan soal contohnya mendaftar, berarti harus ada melakukan pendaftarannya untuk relationship yang ini sini. Oke, kita akan tulis bukan pendaftaran. Kita ada di oke, gitu. Oke, kita akan pasin. Oke, udah pas. Nah, di sini untuk melakukan pendaftaran itu karena di pasien. Oke, berarti satu pasien akan berarti ini untuk pasien administrasi one to many. Nanti kita akan pakai ini sekali. Setelah oke. Selanjutnya kita akan pakai many ya. Oke, satu pasien bisa melakukan pendaftaran. Oke, sip. 1-M sudah jadi, lalu ke dokter dan pemeriksaan. Pasien ke pemeriksaan juga bisa. Oke, berarti pemeriksaan itu baiknya ada di ini aja. Pemeriksaan itu baiknya ada di tengah ya. Berarti kita perlu yang namanya relationship lagi ya. Relationship lagi yaitu kita butuh di sini juga. Berarti tadi enakan mungkin pakai ini ya untuk atributnya. Ya, next. Baik, oke, selanjutnya pasien ke pemeriksaan. Berarti pasien akan menjalani pemeriksaan, dokter akan melakukan pemeriksaan. Oke, pemeriksaan udah ada ID pasien, ID dokter, diagnosa, keluhan. Oke, berarti udah. Oke, dari pasien akan satu pasien menjalani pemeriksaan. Pasien ke pemeriksaan itu one to many juga. Karena satu pasien dapat menjalani banyak pemeriksaan, betul. Oke, berarti dari pemeriksaan, karena ini udah. Oke, sip. Oke, lanjutnya yang ini. Oke, satu pasien dapat menjalani banyak pemeriksaan. Selanjutnya, ini nggak bagus ini. Satu pasien dapat menjalani banyak. Oke, ini satu dokter juga bisa pemeriksaan terus. Oke,
Oke, baik. Tabelnya sudah selesai kita, IRD-nya sudah selesai kita desain. Berarti untuk penjelasannya, saya jelaskan secara singkat. Ya, berarti untuk pasien ke administrasi itu one to many, pasien melakukan pendaftaran. Oke, selanjutnya dokter ke pemeriksaan itu one to many, dokter melakukan pemeriksaan itu one to many, pemeriksaan menghasilkan resep obat itu one to many, dan pemeriksaan itu yang menghasilkan resep obat kan sudah ada ID dokter resep, berarti benar sih harusnya ya. Oke, baik. Selanjutnya berarti kita akan melakukan penetapan kembali ya. Berarti untuk di entitas atau entity itu kita ada fix 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1 entitasnya pasien, 2 administrasi, 3 dokter, 4 pemeriksaan, 5 resep obat. Oke, kita tetapkan lagi yaitu atribut boleh ya. Maka kita tetapkan pada entitas administrasi ada total 3 atribut yang dengan 1 primary key itu ID pendaftaran. Lalu 2 atribut lainnya yaitu ID pasien dan tanggal daftar. Oke, untuk entity pasien ada total 5 atribut dengan primary key-nya adalah ID pasien. Lalu 4 lainnya adalah atribut alamat, tanggal lahir, nama pasien, dan nomor handphone. Lalu untuk di entity pemeriksaan ada total 6 atribut dengan primary key-nya ID pemeriksaan dengan sisa 5 atribut lainnya yaitu tanggal periksa, keluhan, diagnosa, ID pasien, ID dokter. Lalu selanjutnya ada di atribut dari entity dokter yaitu ada 4 atribut dengan primary key-nya ID dokter. 3 atribut lainnya adalah spesialis, nama dokter, dan nomor handphone. Dan terakhir adalah entity resep obat. Untuk atributnya ada total 5 dengan primary key-nya ID resep. 4 lainnya yaitu ID pemeriksaan, dosis, aturan pakai, dan nama obat. Selanjutnya kita tetapkan juga untuk relationship-nya yaitu ada total 4 relationship yaitu pasien melakukan pendaftaran, pasien menjalani pemeriksaan, dokter melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan menghasilkan resep obat. Oke, tidak lupa juga kita melakukan penentuan untuk derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Berarti jika kita disuruh menentukan derajat relasi berdasarkan relasi yang ada, pasien ke administrasi merupakan binary karena melibatkan 2 entitas yaitu administrasi dan pasien. Pasien ke pemeriksaan relasi menjalani pemeriksaan yaitu merupakan derajat binary soalnya tetap melibatkan pasien dan pemeriksaan yaitu 2 entity. Untuk yang melakukan juga merupakan binary karena melibatkan dokter dan pemeriksaan yaitu 2 entity, serta yang menghasilkan juga merupakan binary karena melibatkan pemeriksaan dan resep obat. Begitu. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk perhatiannya. Tugas 1 ini berhasil saya selesaikan dengan cukup baik. Kiranya kalau ada tanggapan atau saran maupun koreksi, saya akan bersedia menerimanya. Sekian dari saya, Calvin Remartua Siwambing. Terima kasih.